Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Iman Jaya. Hari ini saya akan bercerita tentang suatu peluang bisnis yang sangat luar biasa, yaitu bisnis emas ya. Nah, jadi begini. Emas adalah salah satu alat menabung, alat investasi, sekaligus bisnis yang paling bagus di dunia. Kenapa demikian? Karena harganya selalu naik, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu komoditi yang paling bagus untuk kita bisniskan. Yang kedua adalah dia mudah dicairkan ya, atau boleh dibilang itu emas ini sifatnya liquid ya. Jadi ketika Anda pegang emas dan tiba-tiba Anda butuh uang mendadak, itu gampang untuk dijual maupun digadai ya. Anda bisa di pegadaian, di toko emas ataupun di bank syariah. Nah, teman-teman semua, ada satu bisnis yang hari ini banyak orang belum paham, yaitu bisnis toko emas. Dan bisnis ini cenderung agak tertutup, dirahasiakan, dan sifatnya turun-temurun. Kenapa demikian? Karena memang bisnis emas itu keuntungannya luar biasa. Nah, berbisnis emas itu semuanya untung ya. Jual emas untung. Ketika orang yang membeli emas kita ini menjual kembali karena dia butuh, berarti buyback, beli kembali, untung lagi karena harganya sudah berbeda. Dan kemudian dalam jangka panjang, stok emas yang dia simpan yang jumlahnya mungkin berkilo-kilo itu harganya naik. Ya, Anda bayangkan tahun 2012 saya dulu beli emas itu masih 480.000 per gram. Sekarang emas sudah 982.000 per gram per hari ini, hampir 1 juta. Dan prediksi 1-2 tahun lagi, karena ada krisis ekonomi akibat pandemik dan lain sebagainya, orang memprediksi harga emas itu naiknya cepatnya bukan dalam 10 tahun, tapi 1-2 tahun ke depan bisa jadi harga emas itu sudah 1,5 juta sampai 2 juta. Anda bayangkan kalau Anda punya emas 1 kilo, berapa harganya? Yang Anda beli hari ini 1 juta, kemudian 1 tahun lagi naik jadi 2 juta. 100% kenaikan harga emasnya. Nah, ada beberapa kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya, tapi kurang menguntungkan ketika orang hanya membeli emas hanya untuk menabung, apalagi emasnya berbentuk perhiasan. Itu kurang tepat. Yang paling bagus, pertama, kalau Anda mau menabung untuk jangka panjang maupun investasi, adalah tetap belinya adalah emas logam mulia kepingan ya, baik yang dikeluarkan oleh Antam dan yang lain. Nah, tetapi kalau Anda ingin melipat gandakan jumlah emas Anda dengan cepat, dan kemudian itu bukan hanya menjadi tabungan tapi juga menjadi investasi, bahkan menjadi sebuah bisnis, yang paling menarik adalah Anda melakukan proses sama seperti toko emas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Anda ikut aktif dalam mendistribusikan dan memutar emas itu, menjual dan membeli, menjual dan membeli. Bagaimana pentingnya kita menabung, berinvestasi dan berbisnis emas ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan cerita hari ini tentang satu masalah dalam kalau Anda menyimpan aset atau harta kekayaan Anda dalam bentuk uang tunai. Itu nilainya akan berkurang. Dalam bahasa lain itu dicuri, bahkan dirampok oleh sesuatu yang namanya inflasi. Nah, kita ini akan bahas apa itu inflasi. Inflasi itu secara sederhana artinya adalah kenaikan harga barang. Nah, dan di dalam setiap negara di dunia ini hari ini inflasi itu terjadi terus-menerus dengan persentase yang cukup tinggi ya, dan selalu di atas bunga bank, bahkan bunga deposito, dan bisa jadi di atas kenaikan harga saham dan lain-lain. Nah, apa bahayanya? Misal begini, Anda punya uang misalnya hari ini 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah uang Anda hari ini itu misalnya sama dengan satu harga handphone merek X misalnya. Nah, Bapak Ibu, 2 tahun yang akan datang harga handphone merek X itu sudah naik jadi 2 juta harganya. Nggak mungkin sama. Nggak ada harga barang yang stabil. BBM naik, handphone naik, rumah naik, semua naik, betul? Bahkan kebutuhan pokok aja naik harganya kan. Nah, artinya kalau 2 tahun yang akan datang, misalnya hari ini Anda simpan uang Anda 1 juta, dan 1 juta uang Anda itu setara dengan kalau Anda belikan handphone sama dengan satu handphone merek X, dan 2 tahun yang akan datang uang Anda itu nggak Anda ambil, Anda taruh aja di bank misalnya, atau di bawah bantal misalnya, maka 2 tahun yang akan datang ketika harga handphone tersebut naik menjadi 2 juta, maka nilai uang 1 juta Anda sudah terpotong 50%. Karena dengan uang 1 juta Anda nggak bisa lagi beli handphone, hanya dapat setengah dari harga handphone naik, rumah naik, semua naik, betul? Bahkan kebutuhan pokok aja naik harganya kan. Nah, artinya kalau 2 tahun yang akan datang, misalnya hari ini Anda simpan uang Anda 1 juta, dan 1 juta uang Anda itu setara dengan kalau Anda belikan handphone sama dengan satu handphone merek X,
Dan 2 tahun yang akan datang uang Anda itu nggak Anda ambil, Anda taruh aja di bank misalnya atau di bawah bantal misalnya, maka 2 tahun yang akan datang ketika harga handphone tersebut naik menjadi 2 juta, maka nilai uang 1 juta Anda sudah terpotong 50%. Karena dengan uang 1 juta Anda nggak bisa lagi beli handphone, hanya dapat setengah dari harga handphone. Jadi nilai uang Anda tinggal 50%. Anda bayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Nah, itulah bedanya dengan emas, Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini menyimpan emas, misalnya 1 juta itu katakan setara dengan misalnya 1 gram gitu ya, maka 2 tahun yang akan datang bisa jadi harga emas Anda itu adalah sudah jadi 2 juta atau bahkan lebih. Jadi ketika harga handphone itu dibanding dengan harga emas Anda sama aja, bahkan bisa jadi kenyataannya adalah harga emas naiknya selalu lebih tinggi dari harga barang, jelas lebih tinggi juga dari inflasi. Nah, sehingga kalau Anda menyimpan uang dalam emas untuk berbagai kebutuhan Anda, katakan Anda hari ini untuk persiapan biaya sekolah, biaya kuliah, kemudian persiapan untuk naik haji, umroh, beli rumah, beli kendaraan, maka dengan Anda menyimpan emas itu bisa jadi harganya menjadi turun gitu loh. Saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya sekarang harga ONH naik haji itu misalnya adalah 50 juta, misal ya. Nah, itu setara misalnya dengan emas senilai 25 gram misalnya. Nah, Anda misalnya berencana naik haji, ya kan, nah, haji itu waiting list kan, nggak bisa langsung berangkat. Nah, Anda sekarang jangan taruh uang di bank. Anda belikan emas senilai 25 gram ya, senilai dengan 50 juta misalnya. Nah, Anda simpan di bank, Anda simpan emasnya, bukan uang. Nah, dan ternyata Anda baru naik haji 10 tahun yang akan datang. Di saat itu ONH nggak mungkin 50 juta lagi, mungkin sudah menjadi 100 juta misalnya, atau 70 juta lah katakan. Nah, emas Anda yang 25 gram itu nilainya mungkin sudah 100 juta nilainya, karena kenaikan harga emas 10 tahun yang akan datang. Ya, saya kasih contoh gambaran ya, harga emas itu kenaikannya. Di tahun 2012 kita beli emas, itu harga emas per 1 gram itu masih 460.000, 480.000. Hari ini harga emas 1 gram itu sudah 980.000, hampir 1 juta. Dan prediksi harga emas bisa jadi nanti mencapai 1,5 juta sampai 2 juta hanya dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu pentingnya kita memahami inflasi dan keuntungan dalam bentuk